Pernah gak kalian bertanya-tanya, kadang lihat konten TikTok itu kayak, ini apaan sih? Joget-joget gak jelas, lip sync alay, challenge yang gak ada faedahnya, tapi kenapa tetap aja ditonton? Atau lihat orang-orang di TikTok kayaknya pada happy semua, glowing, dan bahkan hidupnya sempurna. Tapi yang jadi pertanyaan, beneran gitu gak sih? Atau cuma pencitraan doang? Di balik gemerlapnya video-video lucu dan tantangan-tantangan viral di TikTok, ternyata tersembunyi sebuah ancaman yang mengintai. Yaps, kalian gak salah dengar. Jutaan mata terpaku pada layar, terhipnotis oleh algoritma canggih yang membuat kecanduan. Namun, di balik hiburan sesaat itu, ada harga yang harus dibayar. Untuk konten kali ini kita akan membahas sisi lain dari aplikasi TikTok dan mengungkap bahaya-bahaya yang mungkin belum kalian sadari. Jadi pastikan simak video ini sampai selesai. Aplikasi TikTok ini memiliki julukan khusus karena dianggap aplikasi sampah, yaitu dijuluki sebagai kandang monyet. Meskipun julukan kandang monyet terkesan kasar dan merendahkan, julukan ini mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas konten TikTok dan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aplikasi sampah ini. Ada banyak alasan mengapa orang tidak suka TikTok, meskipun platform ini sangat populer. Mulai dari konten yang dianggap dangkal dan tidak bermutu. Banyak yang beranggapan bahwa sebagian besar konten TikTok hanya berisi hiburan ringan, joget-joget, lip sync, dan tren sesaat yang tidak memberikan nilai tambah atau informasi yang bermanfaat. Konten semacam ini dianggap dangkal dan kurang mendidik. Yang selanjutnya ialah subscribe underprice. Lanjut, komentar gak nyambung dan spam. Coba deh perhatikan kolom komentar di TikTok. Pasti banyak banget komentar-komentar gak nyambung sama kontennya, atau cuma spam doang. Komentar-komentar kayak gini yang dibilang ocehan monyet karena gak ada artinya. Mungkin yang terakhir versi video ini ialah komersialisasi yang berlebihan. Semakin banyaknya iklan dan promosi di TikTok juga membuat sebagian orang merasa terganggu. Platform ini dianggap terlalu fokus pada komersialisasi dan kurang memperhatikan pengalaman pengguna. Seperti yang disampaikan di intro tadi, meskipun populer sebagai platform hiburan, ternyata menyimpan berbagai potensi bahaya yang perlu diwaspadai. Di sini kita akan membagi kedua kategori, yaitu dampak pada psikis dan dampak pada fisik. Yang pertama mulai dari efek adiktif dan membuang waktu. Algoritma TikTok dirancang untuk membuat penggunanya terus-menerus menonton video tanpa henti. Hal ini menyebabkan banyak orang merasa kecanduan dan membuang banyak waktu untuk scrolling TikTok saja. Padahal waktu seharusnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif. Selanjutnya bikin insecure parah. Biasanya lihat orang-orang di TikTok pada cakep-cakep, glowing, dan kehidupannya seperti terlihat sempurna. Yang jadi masalah, kita jadi membanding-bandingkan diri sendiri, merasa minder, insecure, bahkan bisa sampai depresi. Padahal yang dilihat di TikTok itu kebanyakan cuma highlight alias bagian yang bagus-bagusnya doang. Dan parahnya itu berlaku mungkin di setiap platform media sosial. Lanjut yaitu kena cyberbullying. Di TikTok orang gampang banget ngasih komentar. Kadang komennya pedes banget dan bahkan nyakitin hati. Kalau udah kena cyberbullying, mental bisa down parah. Lanjut ke dampak fisik ialah kerusakan pada mata dan kesulitan tidur. Sebenarnya masih banyak dampak lain, akan tetapi pastinya akan sangat panjang jika dibahas semua. Mungkin kurangnya bisa ditambahkan di kolom komen. Cara terhindar dari dampak negatif yang pertama adalah membatasi waktu penggunaan. Tentunya batasi waktu harian untuk menggunakan aplikasi TikTok dan patuhi batas tersebut. Yang selanjutnya pilih konten yang berkualitas. Contohnya memfollow akun-akun yang menghasilkan konten positif, edukatif, dan bermanfaat. Jadi, bagaimana setelah menyimak narasi tadi? Tapi perlu diingat, gak semua konten TikTok itu jelek.
Masih banyak juga konten-konten yang kreatif, informatif, dan menghibur secara positif. Cuman, karena ada sebagian kecil yang gimana gitu, jadi image negatifnya ke bawah semua. Koreksi jika ada pembahasan yang salah, atau mungkin kalian memiliki pendapat berbeda. Boleh banget untuk tambahkan di kolom komentar di bawah ini. Thanks for watching.